Memahami mengapa Shermane sengaja mendekati kapten pengawal kerajaan ini hanya untuk menyelidiki di mana letak kesetiaannya. Ini tidak tampak seperti sesuatu yang memiliki kepentingan atau nilai yang besar. Adapun jawaban Viscount Stratford itu sangat biasa dan tanpa kesalahan. Shermane membayar dengan nyawanya untuk jawaban seperti itu. Shio awalnya ingin menekan untuk mengetahui alasan di balik penyelidikan Shermane terhadap hal sepele ini. Tetapi ia segera menyadari bahwa itu mungkin melibatkan intel penting yang terlalu cepat. Ini bisa menyebabkan Viscount Stratford yang belum memasuki keadaan yang diperlukan melakukan perlawanan. Jadi ia secara bertahap menahan dorongan instinktifnya. Ia berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kamu tahu Mason Dere?" "Ya," jawab Viscount Stratford dengan kosong. Sio Derecha melanjutkan dengan pertanyaan yang cukup sederhana dan tidak penting. "Siapa dia?" "Dia adalah mantan kapten pengawal kerajaan," jawab Viscount Stratford dengan singkat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saat itu, Force tidak mendengarkan telepati pada lapisan yang begitu dangkal. Ia mengeluarkan bola kristal murni dan meletakkannya di saku Shio. Setelah mentransfer barang-barangnya, ia membungkuk sekali lagi dan dengan hati-hati mencoba untuk mengambil salib perunggu. Kali ini, di tengah jari-jarinya yang bergetar, perasaan membakar jiwa tidak menyerangnya. Itu memungkinkannya untuk dengan mudah mengambil barang berduri tersebut. Seperti yang diharapkan, salib ini tidak bisa berdampingan dengan barang-barang mistis lainnya. Aku masih memiliki Moon Paper figurine dan sisa spiritualitas dari Ro. Tetap Wraith Kunpi itu tidak bereaksi. Ini berarti bahwa salib ini dapat berdampingan dengan barang-barang yang tidak mengandung karakter Beyonder, tetapi tidak akan menolak spiritualitas dan kekuatan. Jika begitu, apakah itu juga akan menolak karakter Beyonder dalam tubuhku? Tapi sepertinya itu tidak terlalu jelas. Ini adalah efek samping negatif lainnya, dan itu membutuhkan waktu sebelum menunjukkan tanda-tanda. Force memiliki gambaran umum tentang salib perunggu kuno ini. Ia kemudian dengan hati-hati menyimpannya di dalam tas yang berisi berbagai bahan ritual. Setelah melakukan ini, Force melihat ke bawah pada gelang perak di pergelangan tangannya. Ia memastikan bahwa itu benar-benar kosong dan tidak ada aksesori yang menggantung darinya. Ia telah menggunakan semua 5 batu yang memungkinkannya untuk menggunakan teleport. Namun, Force tidak lagi merasa cemas seperti sebelumnya. Meskipun ia percaya bahwa gila bulan purnama akan menjadi lebih jelas dan menakutkan dengan penggunaan setiap batu, ia juga tahu bahwa dengan bantuan Tuan Full, ini bukanlah masalah. Selama setahun terakhir, jika bukan karena kebutuhan untuk menghabiskan waktu di atas kabut abu-abu setiap bulan purnama atau blood moon, ia hampir melupakan bahwa ia menderita siksaan dari gila bulan purnama. Aku berharap kutukan ini akan terangkat suatu hari nanti. Setelah menarik pandangannya dari gelang perak yang membosankan, Force tidak bisa menahan untuk menghela nafas. Ia kemudian dengan tulus berterima kasih kepada Tuan Full di dalam hatinya. Apapun tujuan beliau yang sebenarnya, beliau telah menyelamatkanku berkali-kali. Ini tidak hanya dari gila bulan purnama. Tingkat salib ini tampaknya tidak rendah. Aku bertanya-tanya apakah Tuan Full akan tertarik dan bersedia menerima pengorbanan yang hanya aku miliki setengah haknya. Tidak, Shio juga pernah diselamatkan oleh Tuan Full sebelumnya. Mungkin ini bisa menyenangkan Tuan Full. Jika beliau puas, mungkin beliau akan menghasilkan beberapa kekuatan Beyonder dan memintaku untuk mencatatnya dalam Leimanos Travels. Tidak, Leimanos Travels mungkin tidak dapat merekam kekuatan dewa. Itu tidak akan mampu menahan kekuatan Tuan Full. Kekuatan para malaikat di bawah beliau juga akan cukup. Tidak, aku tidak bisa terlalu serakah. Aku akan puas jika Tuan Ward bisa menunjukkan beberapa kekuatannya untuk kucatat. Pikiran Force melayang-layang dengan harapan yang mirip dengan mimpi. Ini adalah insting seorang penulis terlaris. Mengenai mengapa ia tidak mengharapkan hal lain selain pencatatan kekuatan Beyonder, itu karena ia menyadari hari ini betapa penting dan menakutkannya kekuatan Beyonder pada tingkat demigod. Jika Leimanos Travels tidak memiliki hurricane yang tercatat, ia dan Shio mungkin tidak dapat menangkap Viscount Stratford. Mereka bahkan mungkin tidak berhasil melarikan diri. Bahkan jika ia tidak menyertakan salib perunggu, Viscount Stratford sendiri adalah seorang Beyonder yang cukup kuat. Jika ia tidak terluka oleh hurricane di awal dan pusing karena jatuh, serangan mendadak mereka mungkin tidak mencapai tingkat keberhasilan ini. Ada kemungkinan tinggi bahwa mereka mungkin mengalami serangan balik. Tentu saja, memisahkan salib yang bersinar dari Viscount Stratford adalah kunci kemenangan dalam pertempuran singkat malam ini. Dan sekali lagi, semua ini berkat hurricane.
Setelah dipikir-pikir, jika kita beralih ke situasi yang kurang mendesak, dan jika salib perunggu serta kekuatan demigod dalam buku catatan dikecualikan, Shio dan aku mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Viscount Stratford bersama. Kami bahkan mungkin memiliki peluang yang cukup baik. Kekuatan Beyonder yang tercatat dalam buku catatan bervariasi, dan ketika digabungkan, itu benar-benar kuat. Bersama dengan Psychic Piercing milik Shio dan efek dari Wintry Blade, dalam pertempuran langsung, masuk akal jika Viscount Stratford bisa dikalahkan jika ia tidak memiliki barang-barang mistis khusus. Seorang scribe hidup dengan pengalaman yang kaya ternyata begitu kuat. Semakin Force berpikir, semakin aneh rasanya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi cukup tangguh. Saat mereka berurusan dengan Wraith kuno, ia sudah sampai pada kesimpulan serupa. Dan kali ini, musuh mereka, Viscount Stratford, adalah kapten pengawal kerajaan dari keluarga kerajaan Loen. Ia setidaknya berada di sequence 6 dan kemungkinan besar sequence kelima. Selain itu, ia memegang barang di tingkat demigod. Tingkat kekuatannya jelas, sehingga ini segera memungkinkan Force untuk menandai tingkatnya dalam dunia Beyonder. Meskipun kemenangan mereka terutama berasal dari serangan mendadak, keberhasilan yang dicapai juga merupakan manifestasi dari kekuatan seseorang. Aku sudah menjadi seorang scribe. Dengan kombinasi kekuatan yang baik, bersama dengan Leimanos Travels, aku sudah menjadi sequence 5 yang cukup kuat. Satu-satunya masalah adalah aku kurang pengalaman. Saat Force merenung dengan mendalam, ia mengalihkan pandangannya ke arah Shio dan Viscount Stratford, terus mendengarkan pertanyaan dan jawaban mereka. Saat itu, pertanyaan Shio sudah sampai pada topik yang cukup penting yang bisa dengan mudah menghasilkan perlawanan. Bagaimana Mason mati? Setelah mengajukan pertanyaan ini, ekspresi Shio tiba-tiba berubah rumit dan penuh harapan. Ia juga berada dalam dilema, merasakan kegembiraan dan ketakutan. Ini adalah pertanyaan yang ingin ia ajukan 8 tahun yang lalu. Dalam hampir 3.000 hari ini, ia terus mencari jawaban. Tetapi ia juga takut bahwa jawaban tersebut bukan yang ia harapkan. Ia takut bahwa ayahnya benar-benar terlibat dalam pemberontakan dan karenanya dieksekusi, mencoreng reputasinya. Viscount Stratford tidak segera menjawab pertanyaan Shio. Ia tampak berjuang sebelum berkata. Dia menemukan rahasia yang mulia dan mencoba memberitahu 3 gereja, tetapi gagal. Dia dieksekusi di tempat. Shio tertegun selama beberapa detik sebelum akhirnya mengonfirmasi jawaban yang ia terima. Meskipun jawaban ini mengejutkannya, itu membuat hatinya yang semula tertekan kembali ke posisinya semula saat ia tenang. Rahasia, rahasia yang mulia. Ia membisikkan lembut pada dirinya sendiri dan bertanya dengan nada mendesak. Apa rahasia itu? Force yang berada di sampingnya juga terkejut hingga terdiam. Ia tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang ke tahap ini. Saat itu, otot wajah Viscount Stratford tampak berkontraksi dengan jelas. Ia membutuhkan banyak usaha untuk mengucapkan beberapa kata. Rahasia itu adalah... Tiba-tiba tubuhnya terkejut hebat. Matanya yang bingung kembali mendapatkan kilau. Tepat setelah itu, tubuhnya runtuh dari bagian terkecil, seketika berubah menjadi bola kembang api. Kembang api merah darah melesat ke langit dan meledak, menerangi langit malam saat mereka terpantul di mata Force dan Shio. Setelah mengalami ini sebelumnya, Force tidak menyia-nyiakan waktu setelah matanya sejenak kosong. Ia segera berjongkok dan meraih mayat Shermane serta betis Shio. Sosok mereka dengan cepat berubah transparan saat mereka menghilang dari tempat itu, melakukan teleportasi ke area selatan jembatan. Di atas kabut abu-abu, Klein yang memegang Sea God Scepter melihat kembang api yang mewarnai langit merah. Ketika Force berdoa kepadanya, ia kebetulan berada di dalam istana megah mengamati tindakan Konas Kilgore. Ia dengan mudah menerima kartu Red Priest dan menggunakan figur kertas yang ia potong, menggerakkan kekuatan ruang misterius dan memberikan respons. Selama proses ini, ia menemukan bahwa orang yang terbaring di samping Nona Magician dan Nona Judgment adalah Viscount Stratford. Ini adalah salah satu target yang sangat ia perhatikan. Meskipun ia tidak menyelidikinya secara pribadi, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Ia tahu bahwa Demoness Trisi menargetkannya. Jadi ia mengingat penampilan dan karakteristiknya di sebuah pesta. Klein tidak tahu apa yang sedang dilakukan kedua anggota Tarot Club, tetapi karena ini melibatkan Viscount Stratford, ia pasti tidak mengabaikan pentingnya. Ia langsung mengamati apa yang terjadi selanjutnya pada Nona Magician dan Nona Judgment melalui bintang-bintang merah. Setelah naik ke Demigod dan memperoleh lebih banyak otoritas,
Ia tidak perlu meminta anggota Tarot Club untuk berdoa agar dapat mengamati sekitar mereka melalui bintang merah. Ini mirip dengan memberi tanda khusus pada pengikut, tetapi Klein selalu memegang kendali besar terhadap itu dan tidak pernah mencobanya. Ini membuatnya mendengar percakapan antara Sio dan Viscount Stratford, dan karena ia mengetahui kebenaran yang mendasari, ia sangat memahami makna dan pentingnya kepada siapa ia setia. Dipadukan dengan penemuan rahasia raja oleh mantan kapten pengawal kerajaan, Mason Dre, dan bagaimana upayanya untuk memberitahu 3 gereja gagal, Klein sudah memiliki dugaan. Ia mencurigai bahwa penyebab terbesar di balik Great Smoke di Backlund adalah Raja Kerajaan Loen, George III. SakuraNovel.ad. Sebelumnya,